Yongwon yang menginterogasi Jinwoo dan bertanya tentang foto-foto kaki. Jinsung menjadi tidak sabar dan menerobos masuk. Ia mengambil alih interogasi dan Jin akhirnya mengakui bahwa ia yang mengambil foto-foto itu. Ia menjelaskan bahwa ia telah terpesona dengan kaki sejak ia berusia 5 tahun. Ibunya berencana untuk meninggalkannya di taman bermain. Saat itu, Yonghee sedang berjuang membesarkan 2 anak dan berpikir ia bisa meninggalkan Jinwoo. Setelah ditinggalkan di taman, Jinwoo jatuh saat mencoba mengejar ibunya. Yang dapat ia lihat hanyalah tumit orang-orang yang saat mereka berjalan melewatinya. Begitulah awal ketertarikannya dengan kaki. Jinsung terkejut mengetahui hal ini dan keluar dari ruangan. Yongjo mengikutinya dan mencoba membuatnya merasa lebih baik. Yonghee berpendapat bahwa Yonghee akhirnya melakukan hal yang benar dan kembali untuk Jinwoo. Jinsung mencoba memahami situasi ibunya saat itu dan tetap optimis. Kasus ini terus memanas saat anggota tim lainnya mempertanyakan apakah fetis kaki Jinwoo menjadikan seorang pembunuh. Yongju bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan mereka harus terus menyelidiki Mingyu. Jinsung menyela pembicaraan mereka dan memutar rekaman audio Eunbyul yang mengakui bahwa dia tidak bersama Mingyu di bar karaoke sepanjang malam. Dia berubah pikiran setelah Jinsung menunjukkan video simpanan Mingyu yang lain. Eunbyul mengaku bahwa dia bersama seorang aktor dan teman dekatnya. Dia memanggil teman itu dan dia mengakui bahwa dialah yang bersama Eunbyul dan dia merekam video nyanyiannya. Mengingatkan bukti baru ini, polisi bergegas untuk mendapatkan surat perintah untuk Mingyu. Mereka juga berusaha agar perkembangan baru ini tidak sampai ke media. Semua ini membuat ibu Yongwon stres karena dia tidak pulang ke rumah. Dia meminta sekretaris Jung Woo-no untuk menjadwalkan pertemuan dengan Inspektur Jenderal. Sambil menunggu surat perintah keluar, Jinsung mengantar Jinwoo ke bus dan mengirimnya kembali ke Wujin. Mereka semua lega karena Jinwoo bukan lagi tersangka. Jinsung berusaha sekuat tenaga untuk tidak kehilangan kesabaran dan menerima permintaan maaf Jinwoo. Setelah mengantar Jinwoo ke stasiun bus, Jinsung mendapat telepon dari detektif Yok yang memberitahu bahwa surat perintah telah sampai. Mereka bergegas ke klinik gigi Mingyu dan terkejut mengetahui bahwa dia pergi untuk perjalanan bisnis ke Amerika Serikat pagi itu. Yongwon merasa waktu pelarian Mingyu mencurigakan dan mengonfrontasi Hochul. Namun, Hochul menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan artikel Reporter Park di media yang harus disalahkan. Yongwon kembali ke timnya dan meminta salah satu dari mereka untuk memesankan tiket pesawat ke Amerika Serikat. Ia berniat menangkap Mingyu. Saat mereka berbicara, Hiju masuk untuk mencoba mencari masalah dengan Yongwon karena meragukan ayahnya. Jinsung segera menenangkannya dan mereka pun terlibat adu mulut. Reporter Park datang pada saat itu dan melihat kemarahan Jinsung secara langsung. Ia mencoba untuk memukul Jinsung tetapi akhirnya mengenai Yongwon secara tidak sengaja. Hal ini menyebabkan detak jantung Yongwon meningkat dan ibunya menyaksikan seluruh kejadian itu. Yongwon segera pergi untuk menenangkan diri dan ibunya memanggilnya ke kantor Hochul. Mereka memintanya untuk memperlambat lajunya, tetapi dia menolak. Saat keluar, Reporter Park menghentikan dan mereka berbicara tentang Yongwon. Reporter Park mengatakan bahwa Yongwon tidak ingin hidup sebagai kaum elitis dan Jungsun mengakui bahwa kekhawatirannya atas Yongwon yang bekerja di kantor kejaksaan. Dia menegaskan bahwa dia akan membuat Yongwon berhenti dengan cara apapun. Dia kemudian bertanya kepada Reporter Park mengapa dia jarang mampir ke rumah lagi. Reporter Park menyalahkan sifat pekerjaannya dan dia mengundangnya ke rumah. Begitu Reporter Park pergi, dia mempertanyakan apakah dia berdedikasi pada pekerjaannya atau memiliki rasa rendah diri terhadap Yongwon. Sekretaris Jung berpendapat mungkin keduanya. Di tempat lain di Wujin, Yonghee menyambut hangat Jinwoo dan menyiapkan makanan untuknya. Jinwoo tersentuh dan berterima kasih kepadanya, dan Yongchun karena telah memberinya alibi. Ibunya tidak khawatir tentang hal itu, tetapi khawatir tentang rumor tersebut. Sementara itu, Yongwon bersiap berangkat ke Amerika Serikat untuk menangkap Mingyu. Ia meminta sopirnya untuk tidak melaporkan perjalanannya kepada ibunya. Ia kemudian menelpon Yongju dan memintanya untuk memperkuat bukti dan mengamankan jalan keluar dari penyelidikan. Di sisi lain, Jinsung mendapat telepon dari aktor muda yang bersaksi bahwa ia menghabiskan malam bersama Eunbyul di sebuah bar karaoke. Aktor muda itu memberitahu dia bahwa ia akan menarik pernyataannya. Ia mampir ke kantor polisi bersama pengacaranya dan mencoba menjelaskan bahwa ia berbohong selama kesaksiannya. Mereka menawarkan perlindungan kepadanya tetapi ia bersikeras bahwa ia tidak diancam. Ia mengaku telah mengambil keputusan ini setelah diliputi rasa bersalah. Sekali lagi, kasus ini kembali ke titik awal dengan kesaksian alibi Mingyu yang tidak berubah. Para penyidik merasa kecewa tetapi termotivasi untuk terus maju.
Kabar baik datang ke meja mereka ketika mereka akhirnya menemukan orang di balik akun Lemon Tree. Jin Sung terkejut mendengar bahwa orang itu adalah Lee Sun Gyong, salah satu pekerja yang diwawancarainya di klinik gigi Mingyu. Detektif Yuk menelpon dengan kabar baik lainnya. Mereka menemukan kafe dengan alamat IP Lemon Tree yang terhubung. Mereka mengonfirmasi bahwa kafe PC tersebut berlokasi di sekitar lingkungan Lee Sun Gyong. Jin Sung menyarankan detektif Yuk untuk memeriksa alamat Lee Sun Gyong dan berjanji untuk menemuinya di sana. Ia memerintahkan Yongju untuk menyelidiki lebih jauh tentang Lee Sun Gyong. Anggota tim lainnya terkejut dengan sikap berwibawa Jin Sung, tetapi Yongju membela. Detektif Yuk adalah orang pertama yang tiba di rumah Lee Sun Gyong, tetapi pemilik rumah itu ternyata menyebalkan. Beruntung, Jin Sung segera datang dan menenangkan keadaan dengan pesonanya. Pemilik rumah itu mempersilahkan mereka masuk ke apartemen Lee Sun Gyong dan mereka menemukan ketamin, pisau, dan foto-foto jasad korban. Jin Sung menelpon Yongwon dan memberitahunya tentang perkembangan terbaru. Tim mulai menyelidiki Lee Sun Gyong dan mencari tahu sebanyak mungkin tentangnya. Lee Sun Gyong adalah mantan koki yang dihukum 2 kali atas kejahatan seksual. Tinggi dan ukuran sepatunya sama dengan milik si pembunuh. Selain bukti yang ditemukan di rumahnya, rekaman video membuktikan bahwa dia berada di Wujin pada hari pembunuhan. Dia mengendarai mobil Mingyu dan masuk ke Wujin Mart. Tim yakin bahwa Lee Sun Gyong adalah orang mereka dan Yongwon menyatakan kasus tersebut sebagai penyelidikan publik. Mereka butuh bantuan masyarakat untuk menangkap Sun Gyong dan mulai menjalankan proses hukum yang semestinya. Mereka merilis pernyataan kepada masyarakat yang meminta bantuan untuk menangkap seorang buronan. Yongju bertanya-tanya apakah dia penyidik yang buruk karena dia begitu yakin Mingyu bersalah. Yongwon menghiburnya dan mengatakan bahwa mereka semua melakukan kesalahan. Sementara itu, Sun Gyong merasakan tekanan saat masyarakat dan polisi memburunya. Seseorang melaporkan melihatnya di sebuah hotel, tetapi saat Jin Sung dan detektif Yuk tiba di sana, Sun Gyong sudah meninggal. Mereka menemukan catatan bunuh diri di mana Sun Gyong mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan ketiga wanita dan meminta maaf. Analisis tulisan tangan dilakukan pada catatan itu, dan semua keraguan pun sirna. Tim menyatakan kasus itu ditutup dan mengirim laporan. Untuk memberi selamat kepada tim, Hochul mengundang mereka ke acara makan malam tim. Yongwon mengadakan konferensi pers dan menjawab pertanyaan media. Jino menyaksikan konferensi pers di restoran di Wujin. Ekspresi wajahnya sulit dijelaskan, tetapi dia tampak senang atau lega. Dia kemudian mengirim pesan kepada Jin Sung mengucapkan selamat dan berterima kasih kepadanya. Pada jamuan makan malam tim, reporter Park juga hadir. Saat pesta berlanjut, Jin Sung mengaku kepada detektif Yuk bahwa menurutnya ada yang salah dengan Yongwon. Detektif Yuk mengira Jin Sung cemburu dan mengatakan hal itu. Seperti biasa, reporter Park diam-diam mendengar dan mengamati. Kemudian Yongwon mengaku kepada Yongju bahwa ia merasa aneh bagaimana kasus itu tiba-tiba berakhir dengan sempurna. Ia khawatir Jino akan tetap menjadi tersangka jika kasus itu tidak diselesaikan tepat waktu. Setelah percakapannya dengan Yongju, Yongwon menuju toilet dan bertemu dengan reporter Park. Reporter itu ingin Yongwon mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menulis artikel bagus tentangnya di koran. Yongwon menolak untuk mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Reporter Park melontarkan komentar sinis tentang Yongwon yang memiliki segalanya. Yongwon mengklarifikasi apa yang dia maksud dan mereka melanjutkan perbicaraannya tentang pukulan itu. Reporter Park meminta maaf dan mengakui bahwa dia khawatir tentang Jung Sok. Yongwon mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja dan mengundangnya ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia dengan santai mengusulkan untuk mengajaknya jalan-jalan. Yongju menggodanya dengan mengatakan bahwa mereka seperti saudara kandung sehingga tidak baik bagi mereka untuk berkumpul. Ia menerima semua itu dengan tenang dan menggendong Yongju di punggungnya saat mereka mengenang masa lalu yang indah. Di sisi lain, Yongwon pulang ke rumah dan orang tuanya mencoba meyakinkannya untuk berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke Amerika. Mereka khawatir tentang kekayaannya dan fakta bahwa dia adalah satu-satunya pewaris yang mereka miliki. Ibunya bersikeras bahwa dia harus tetap waspada dan memperhatikan kesehatannya. Yongwon berjanji untuk memberitahu mereka jika keadaannya memburuk dan pergi ke kamarnya. Sekretaris Jung bergabung dengannya dan mereka membicarakan kasus tersebut. Mereka membuat rencana untuk segera bertemu. Setelah kasus ditutup, tim menerima pujian dan Jin Sung juga diberi promosi kelas 1. Meskipun Jin Sung bersikap tenang, ia bangga dengan dirinya sendiri dan prestasinya. Ia memberitahu Jino bahwa tim tidak dapat hidup tanpanya. Ia bahkan membelikan Yongju sepatu baru yang mahal.
Jong-suk dengan cermat memantau kondisi Yong-won. Ia khawatir dengan efek samping dari operasi cangkok pintas arteri koroner yang dijalaninya. Yong-won memiliki peluang 85% untuk mengalami gagal jantung. Mereka perlu melakukan transplantasi jantung dalam setahun ini jika ingin memperpanjang hidupnya. Jung-suk mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai program perpanjangan hidup. Dia dan suaminya bertemu dengan sekretaris Jung sebelum liburannya. Sekretaris Jung bercerita tentang pergi memancing di tengah hujan dan mereka mendoakannya agar liburannya menyenangkan. Begitu dia pergi, mereka membicarakan tentang kesetiaannya dan betapa beruntungnya mereka memilikinya. Adegan beralih ke Woo-jin, di mana seorang pria memarkirkan mobilnya dan Jin-woo kembali dari memancing. Ibunya memberitahu bahwa dia akan pergi bersama Yong-chun dan Jang-mi. Jin-woo tetap tinggal untuk menyiapkan makanan bagi Jin-sun dan Yong-ju yang akan berkunjung nanti pada hari itu. Sayangnya, Jin-sun diundang minum bersama kepala polisi dan detektif Yok. Ini kesempatan langka, jadi dia tidak bisa menolak bosnya. Yong-ju juga mendapat beberapa dokumen yang harus segera ditangani. Mereka melakukan panggilan video ke Jin-woo dan meminta maaf. Mereka janji akan berangkat lebih awal keesokan harinya. Seperti yang diharapkan, Jin-woo kecewa tetapi pengertian. Ia kemudian mendapat telepon dari ibunya yang memintanya untuk menyiapkan sup ikan mentah untuk Yong-chun. Ia pergi untuk memeriksa jaringnya dan melihat apakah ia bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sup. Hujan turun deras tetapi hal ini tidak menghalanginya. Di sisi lain, seorang pria misterius mengikutinya. Yong-hee kembali bersama teman-temannya dan bertanya-tanya mengapa Jin-woo tidak ada di restoran. Ia mendapat telepon dan dilihat dari reaksinya, itu bukan kabar baik. Jin-soo mendapat telepon setelah pertemuannya dengan kepala polisi dan berita itu langsung membuatnya tersadar.